Oke, materi kita tentang bagaimana menulis bagian hasil dan pembahasan di riset kuantitatif. Nah, materi ini selengkapnya dan paling banyak itu saya dapatkan dari referensi ini jurnal artikel reporting standarnya APA. Jadi kalian nanti bisa download atau cari. Kalau saya mencari itu tinggal tulis gini, JARS ini, terus quant ini. Nah, tabel yang satu, table 1. Dia secara general menyampaikan rekomendasinya untuk penulisan manuskrip atau penelitian kuantitatif ya, dengan metode atau research desainnya kuantitatif. Ya. Nah, fokus kita nanti pada bagian yang kita bahas adalah bagian ini, result sama discuss. Nah, hal apa saja yang ada di result dan discuss ini kita diskusikan dan saya sajikan di tayangan ini. Ya. Oke. Komponen umum pada bagian hasil yang pertama adalah alur partisipan atau partisipan flow. Nah, ini berisikan bagaimana partisipan yang kita dapatkan, partisipan yang kita berikan intervensi dalam konteks penelitian eksperimen, atau bahkan partisipan yang akan kita analisis itu berjumlah sama atau berbeda. Terus kemudian bagaimana rekrutmen itu dilakukan ya untuk mendapatkan partisipan, ya, prosedur atau tekniknya atau cara praktis untuk mendapatkan partisipan itu diceritakan. Selanjutnya ada statistik dan analisis data. Nah, ini yang teman-teman lakukan di minggu lalu untuk menghitung atau menganalisis data fixnya atau data mentah yang siap dianalisis untuk pengujian analisis deskriptif atau analisis inferensial. Nah, kita yang pertama adalah membahas tentang hasil. Hasil ini yang pertama dia berisikan informasi tentang bagaimana alur partisipan itu digunakan dari awal hingga akhir di bagian analisis. Apa yang kita sampaikan? Pertama, jelaskan jumlah partisipan di setiap tahapan penelitian, mulai dari rekrutmen, intervensi, ya, dan sampai pada bagian analisis. Nah, kita bahas terlebih dahulu adalah pada rekrutmen. Nah, kita jelaskan rekrutmen ini pada atau banyak berapa partisipan. Misalnya ya, dari hasil rekrutmen itu ada sebanyak 250 partisipan. Nah, lalu kemudian saat rekrutmen itu ada partisipan yang tidak sesuai dengan kriteria atau karakteristik partisipan, ya, atau kriteria inklusi dan eksklusinya, sehingga kemudian beberapa partisipan gugur. Atau misalnya dia tidak sesuai atau tidak tepat memberikan respon attentional check-nya, sehingga di tahap rekrutmen itu kemudian berguguran. Nah, bergugurannya ini misalnya sampai bergugur 20 partisipan, sehingga ada 230 partisipan yang masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu apa? Misalnya di sini ada intervensi. Nah, intervensi ini khusus untuk penelitian eksperimen, ya. Misalnya kalau dalam eksperimen yang dilakukan dalam 4 minggu, nah partisipan di minggu pertama itu 230. Tapi di minggu kedua, terus kemudian ada yang hadir, ada yang enggak. Nah, akhirnya setelah minggu keempat, partisipan yang mengikuti seluruh rangkaian eksperimen itu hanya sekitar 200 orang, ya. Maka kemudian di tahap intervensi ini dia gugur sekitar 30 orang. Nah, ini kita ceritakan. Sehingga nanti ketika dianalisis adalah orang yang lengkap yang mengikuti serangkaian prosedur eksperimen, ya, atau lengkap variabel yang diuji. Ya. Misalnya dia tidak mengisi jenis kelamin, padahal jenis kelamin itu dianalisis sebagai bagian dari uji hipotesisnya. Maka kita perlu menyikapi bagaimana kekosongan data pada jenis kelaminnya. Ya. Apakah partisipan dalam satu baris itu dihapus, ya, di-delete, atau kita bahkan bisa
menuliskan atau memperkirakan jenis kelamin partisipan yang tidak mengisi kolom itu atau sheet itu. Kita narasikan di situ. Sehingga kemudian jumlah partisipan saat rekrutmen ya dan saat analisis ini bisa berbeda. Nah, ini kita ceritakan atau kita narasikan. Umumnya agar lebih komunikatif, kita tidak hanya menyampaikannya secara naratif atau deskriptif paragraf, tapi bisa memvisualisasikannya menggunakan semacam diagram atau flowchart. Ya. Gunakan diagram alur untuk memvisualisasikan alur partisipan. Misalnya berapa yang drop out, tidak memenuhi syarat, atau bahkan dikecualikan. Ya. Kenapa kok dikecualikan? Ya, beberapa ada yang tidak memenuhi syarat atau bahkan memang dia tidak sesuai dengan kriteria ya. Misalnya dalam intervensi, di intervensi itu dia harus mengikuti lebih dari 50% kegiatan yang diberikan oleh eksperimenter. Nah, tapi dia tidak melakukan tugas-tugas itu sehingga kemudian dia dipertimbangkan untuk dikecualikan gitu ya. Atau mungkin ini karena kasus khusus, katanya dia misalnya kita hanya meneliti sampel umum tapi ternyata kita mendapatkan partisipan itu individu berkebutuhan khusus dan itu terkonfirmasi, maka kemudian ada pertimbangan untuk dikecualikan. Nah, selanjutnya ada rekrutmen. Nah, ini kita perlu mencantumkan periode rekrutmen dan waktu follow up, misalnya pada kasus penelitian longitudinal. Ya, penelitian berjangka panjang, misalnya bisa 6 bulan, ya, 1 tahun, atau mungkin bertahun-tahun. Ya, ada kemungkinan ketika kita melakukan rekrutmen pertama, jumlah pada hasil atau pengukuran di waktu yang lain itu akan berbeda. Misalnya kita melakukan penelitian longitudinal, pengukuran pertama variabel X itu di tahun 2020. Partisipannya sebanyak 200 orang. Nah, ketika kita hubungi kembali di tahun 2025, ya, ada yang partisipannya itu berkarir, sehingga kemudian dia pindah rumah, sehingga kemudian alamat sama informasinya tidak update, ya, sehingga kita tidak bisa melacaknya, sehingga partisipan itu hilang, atau bahkan mungkin partisipan itu terkonfirmasi dia sudah meninggal, atau mungkin dia sakit, sehingga pada pengukuran di tahun 2025 kita perlu sampaikan kehilangan partisipan itu atas dasar kondisi apa saja, gitu ya. Karena follow up kita berjangka sekitar 5 tahun misalnya, atau 1 tahun, atau bahkan, nah itu ada banyak kemungkinan terjadi, itu kita perlu ceritakan. Nah, ini tidak hanya terkait dengan kematian, ya bisa jadi hilang, bisa jadi dia tidak bersedia, atau bahkan kemudian yang lainnya. Lalu di sini ada periode rekrutmen. Nah, biasanya rekrutmen itu kan ada durasi waktunya ya. Misalnya dilakukan selama 2 minggu, di antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita sampaikan di antara tanggal 21 Maret sampai 3 April misalnya gitu. Tahunnya 2020. Nah, itu kita juga perlu gambarkan di tahun itu kondisi geopolitik atau kondisi geososial itu seperti apa ya. Oh, misalnya pada di antara bulan itu sedang diberlakukan adanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, sehingga rekrutmen itu tidak bisa dilakukan secara langsung ya, bertemu langsung kepada calon partisipan, tapi dilakukannya secara daring ya, sehingga kemudian dilakukan rekrutmen itu menggunakan iklan-iklan online lewat Instagram kah, apakah lewat Google sponsor atau Google iklan, itu kan ada yang muncul melalui pop-up itu. Nah, itu kita sampaikan itu. Kalau dulu misalnya penelitiannya Zimbardo tentang Stanford Prison Experiment, dia ngiklannya itu di koran, surat kabar. Tapi kan sekarang itu sangat jarang terjadi. Nah, cara untuk merekrut dan bagaimana kondisi atau periode di saat rekrutmen itu digambarkan di sini. Ya. Juga digambarkan bagaimana kondisi saat follow up, ya,
Apakah misalnya itu sedang krisis dan segala macam itu disampaikan atau dinarasikan. Sampai bagian sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang, masih di bagian hasil. Nah, kita menarasikan bagian tentang statistik dan analisis data. Ya, apa isinya? Kita juga perlu menjelaskan ada kemungkinan nggak datanya hilang atau missing data. Nah, data hilang ini dilaporkan berapa jumlahnya, ya. Laporkan frekuensinya atau persentasenya pada informasi variabel apa. Apakah hilang pada variabel demografi atau hilang pada variabel psikologis yang sedang diteliti atau yang akan diuji hipotesisnya. Jelaskan penyebab dan metode penanganannya. Ya. Penyebabnya apa? Karena ada kesalahan sistematis atau karena memang ada pola acak di partisipan untuk tidak mengisi bagian itu, misalnya gitu ya. Dan metodenya seperti apa? Imputasi, apakah menghapus atau mendelete partisipan dalam satu barisnya atau seperti apa? Ya, atau bahkan kita bisa mengisi sendiri. Oh, kemungkinan kalau responnya model seperti ini, dia laki-laki. Nah, kebetulan dia tidak memberikan informasi tentang jenis kelaminnya. Jadi kita bisa mengisi sendiri perkiraan bahwa partisipan itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu ya ada beberapa diskusi terkait dengan missing data. Ini adalah bahasan tersendiri. Lalu kemudian ada statistika deskriptif. Ini yang kita analisis di setiap variabel pengukuran kita. Sajikan min-nya, standar deviasi, jumlah sampel, dan ukuran lain yang relevan untuk setiap variabel utama atau subgrupnya. Ya. Apakah kita akan menyajikan min dan standar deviasi per variabel, atau kita ingin menyajikan min dan standar deviasi variabel spesifik pada jenis kelaminnya. Jadi kita sampaikan min sama standar deviasinya kelompok laki-laki dan min standar deviasinya untuk kelompok perempuan. Jadi ini lebih details, melibatkan subgrupnya. Kenapa? Mungkin argumentasinya karena kita juga menganalisis jenis kelamin, ya, sehingga analisis deskriptif per jenis kelamin itu perlu dilakukan. Nah, selanjutnya lagi, ini kita membahas tentang statistika inferensial. Apa yang dilaporkan? Pertama, laporkan semua hasil uji statistik yang dilakukan, termasuk p-value, ya, degree of freedom-nya, derajat kebebasan, dan statistik uji yang lainnya. Kalau kita menguji perbedaan satu atau dua kelompok, ya, maka yang kita ujikan adalah t-statistik atau t-test, ya, uji t. Gitu ya. Kalau misalnya kelompoknya satu, maka kita bisa menggunakan peer sample t-test. Kalau kelompoknya dua, kita bisa gunakan independent sample t-test sesuai dengan uji statistiknya. Kalau kelompoknya lebih dari dua, kita bisa menggunakan uji F atau F-test, ANOVA, dan keluarga uji F lainnya. Kalau misalnya kita menguji korelasi, maka statistik R, ya, korelasi R-nya, ya, atau rho untuk non-parametric analisis. Lalu kemudian kita juga bisa mempertimbangkan uji estimasi prediksinya melalui B atau beta, ya. B itu unstandardized, yang beta standardized, dan juga koefisien determinasi, ya, R square, ya, dan ukuran-ukuran statistik uji yang lainnya disesuaikan dengan hipotesis yang diajukan pada bab 2 atau bagian teori. Nah, tambah sertakan estimasi ukuran efek, ya, atau efek size, ya. Pertimbangkan menggunakan rekomendasinya Cohens, ya, dan kemudian tambahkan interval kepercayaan atau confident interval, ya. Lalu kemudian kita perlu mempertimbangkan untuk ada kemungkinan hipotesis primer dan sekunder atau bahkan exploratory. Kita perlu memisahkan, ya, kapan kita menguji hipotesis primer dan sekunder dan eksplorasi.
biasanya secara bertahap kita uji hipotesis primer dulu, baru kemudian kita uji hipotesis sekunder, ya, apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, baru kemudian kita lakukan eksplorasi. Ya. Nah, salah satu analisis eksplorasi atau hipotesis eksplorasi itu melibatkan analisis kompleks dan analisis uji asumsi. Kok ternyata hipotesis saya itu hipotesis alternatifnya ditolak, Pak. Hipotesis nolnya diterima. Kenapa ya seperti itu? Padahal kalau secara teoritis harusnya kita menerima hipotesis alternatif. Nah, maka kita perlu mempertimbangkan analisis yang lebih kompleks. Misalnya menggunakan structural equation model, hierarki, linear model, ya, atau model regresi hierarkis, pelibatan analisis faktor untuk menguji struktur internal dari konstruk atau atribut yang dianalisis per variabelnya. Ya. Di sini kita menjelaskan model yang digunakan, ya, apakah matriks kovarian atau korelasi, ya, disesuaikan dengan analisisnya, kemudian perangkat lunak yang dipakai, ya, dan laporkan masalah analisis, apakah gagal untuk mencapai validitas konvergen dan segala macam, dan bagaimana solusinya. Lalu kalau misalnya hipotesis teman-teman juga tidak terbukti, maka kita melakukan pengujian asumsi statistik. Ya. Jadi asumsi statistik itu tidak mendahului statistika inferensialnya menurut jurnal artikel reporting standarnya FIA ini. Jadi asumsi itu setelah uji inferensialnya. Ya, jika ada pelanggaran asumsi, kita uji. Kenapa kok hasilnya demikian? Kenapa kok tidak diterima atau ditolak hipotesis alternatifnya? Baru kita melakukan pengujian asumsi, normalitas dan homogenitasnya. Dan ini kita laporkan dan jelaskan dampaknya. Ya, bisa jadi kesimpulan dari statistika inferensial kita salah, ya, karena ada beberapa asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Ya, atau misalnya kita melibatkan analisis kompleks tadi untuk menjelaskan asumsi statistik ini. Oke. Sampai sini di bagian hasil, apa yang perlu ditulis? Teman-teman ada pertanyaan? Silakan bisa angkat tangan. Ada diskusi? Oke, belum ada ya, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di bagian pembahasan komponen umum ini, ya, apa yang ditulis di bagian pembahasan? Ya, beberapa template artikel bagian pembahasan ini sudah masuk atau include di kesimpulan atau conclusion. Ya, maka di komponen pembahasan itu ada implikasi. Nanti kita bahas. Ya, apa yang ditulis? Pertama, bagaimana dukungan terhadap hipotesisnya. Terus perbandingan dengan hasil sebelumnya terkait dengan penelitian sebelumnya atau konsep teoritis yang digunakan sebelumnya, interpretasi hasilnya dalam konteks penelitian eksperimen, bagaimana generalisasi itu dilakukan, ya, terkait dengan tercapainya validitas eksternal, ya, dan kemudian kita menarasikan bagian atau komponen implikasi. Yang pertama, kita membahas tentang dukungan terhadap hipotesis, ya. Narasikan atau nyatakan apakah hipotesis itu didukung atau tidak didukung oleh hasil. Ya, hasil analisisnya berbicara seperti apa, hipotesisnya bagaimana. Hasil signifikan pada analisis korelasi dimaknai atau disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ya, dengan kata lain, ada korelasi positif X terhadap Y. Terus kita berikan interpretasinya. Maknanya, saat X tinggi ditemukan pula sebaran atau distribusi Y yang tinggi, misalnya gitu. Itu interpretasinya. Ya. Terus kita perlu membedakan atau tidak mencampurkan hipotesis primer dan hipotesis sekunder. Ya. Hipotesis sekunder itu biasanya tidak masuk dalam pertanyaan utama.
Jadi sebagai pelengkap atau temuan tambahan, ya. Yang utama adalah kita menguji hipotesis primer itu. Lalu kemudian diskusikan hasil analisis eksploratory dengan hati-hati termasuk resiko error yang tidak terkontrol. Nah, ini melibatkan bagaimana pengukuran yang sudah dilakukan itu menunjukkan konsistensi yang tinggi atau tidak. Kalau misalnya alfa Cronbach itu ngepas ya, atau misalnya pas 0,7, artinya varian dari true score sama varian dari kesalahan pengukuran itu seimbang. Nah, kita perlu hati-hati di sini ya. Jangan-jangan ya hasil kita tidak akurat ya, estimasi pada korelasi atau bahkan regresi atau bahkan pengujian perbedaan kelompok ya, di antara beberapa kelompok itu tidak akurat, sehingga kita perlu mendiskusikan atau mempertimbangkan untuk melakukan analisis eksploratory. Ya. Apa itu analisis eksploratory tadi? Mengacu pada kita bisa mempertimbangkan ini penggunaan analisis yang lebih kompleks tadi, ya, melibatkan ini, ya, SEM, model hierarki, atau bahkan melibatkan analisis faktor yang lebih lanjut. Lalu kemudian kita membandingkan pada hasil sebelumnya, ya, apakah penelitian yang dilakukan hasilnya itu juga didukung oleh penelitian sebelumnya, atau bahkan tidak didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi kita menunjukkan kesamaan pada penelitian sebelumnya, artinya mendukung, atau perbedaan artinya yang berkebalikan dengan hasil yang teman-teman dapatkan. Nah, umumnya tentang kesamaan dan perbedaan ini kita dapatkan dari kita memiliki bagian penelitian relevan di bab 2 kan. Nah, itu yang digunakan sebagai penjelas atau penguat pada bagian pembahasan. Gitu ya. Hasil ini senada atau didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh bla 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 gitu ya. Meskipun karakteristik partisipan itu berbeda, namun hasil menunjukkan kesetaraan. Nah, gitu ya. Korelasinya hampir sama. Yang sebelumnya korelasinya 0,3, yang di sini 0,32. Jadi hampir setara itu. Nah, kita menarasikan gitu ya. Lalu kita berikan interpretasi hasil. Nah, hasilnya positif nggak? Hasilnya negatif nggak? Signifikan nggak? Lalu pemaknanya ini gimana? Ya, jadi tidak hanya angka saja, ya, tapi ada interpretasinya. Nah, interpretasi ini yang menunjukkan apakah hasilnya itu kuat, sedang, atau bahkan lemah. Ya, kalau hanya angka saja, angka itu berhenti pada bagian hasil. Ya, angka itu hanya di sini saja. Tapi kalau kalian sudah menginjak bagian pembahasan, kalian sudah membahas atau mengkaji hasilnya, ya, kita mempertimbangkan kenapa hasilnya demikian. Di bagian pembahasan sudah tidak boleh ada harga statistik atau bahkan angka-angka di sini. Ya. Sumber bias dan ancaman validitas internal. Nah, ini terutama kita perlu mempertimbangkan kalau ternyata mungkin saja sumber kesalahan penelitian kita itu bersumber dari pengukuran. Jadi kita perlu sampaikan validitas internal kita terkait dengan metode yang digunakan, ya, terus pengukuran yang kita lakukan, atau bahkan kesalahan pengukuran kita itu bersumber juga pada kecukupan sampel kita. Ya. Sampelnya cukup nggak? Ya. Sehingga sampelnya nggak cukup, itu juga mengancam validitas internal yang harusnya dicapai oleh peneliti. Kemudian ketidakpresisian pengukuran, ya, ini juga tercermin kalau reliabilitasnya itu tidak diterima atau tidak memuaskan. Kemudian banyaknya uji statistik yang dilakukan. Ya, setiap uji statistik yang dilakukan itu harus diinterpretasi. 0,5 itu tidak bermakna apapun. Ya. Tapi kalau 0,5 pada analisis korelasi misalnya, maka kita harus interpretasi sesuai dengan kategorisasi yang dilakukan oleh misalnya Cohens, ya. 0,5 itu dikatakan bahwa korelasinya kuat, ya, menurut Cohens. Ya. Maka kita citasi Cohens. Kuat itu
harus ada rasionalisasinya. Kenapa kok antara X sama Y itu kuat? Nah, kita panggil referensi-referensi pada penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Ya. Sampai ini bagian interpretasi hasil, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan di bagian generalisasi. Nah, ini terutama pada penelitian-penelitian eksperimen, ya, perlu mempertimbangkan validitas eksternal, ya, diskusikan sejauh mana hasil dapat digeneralisasi ke populasi atau konteks lain. Nah, bagaimana cara kita mendiskusikan? Kita perlu mempertimbangkan adanya tercapai nggak validitas samplingnya, atau samplingnya itu tepat nggak, atau samplingnya itu representatif nggak. Artinya juga samplingnya atau sampelnya itu besar nggak. Ya. Umumnya, kalau sampelnya besar, maka kita akan mendapatkan karakteristik sampel yang representatif dengan populasinya. Tapi kalau sampelnya kecil, maka kemungkinan untuk representatif terhadap populasi itu semakin kecil. Ya. Jadi untuk meningkatkan gambaran yang lebih nyata di level populasi, kita membutuhkan sampel yang besar. Nah, umumnya eksperimen itu tidak atau sulit untuk mencapai partisipan dengan sampel besar, sehingga jarang tercapainya pertimbangan untuk dilakukan generalisasi, gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan validitas ekologis atau validitas eksternal, gitu ya. Apakah hasil ini berlaku di setting lain, gitu ya. Nah, terkadang kita melakukan penelitian itu pada setting eksperimen atau pada setting laboratorium. Nah, beberapa kemungkinan terjadinya perilaku yang diamati, ya, terutama pada dependent variabelnya, itu tidak terjadi pada setting alamiahnya dan hanya terjadi di setting laboratorium. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan ancaman terhadap validitas eksternal atau validitas ekologis. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Nah, implikasi ini biasanya setelah conclusion, ya. Nah, pada bagian ini JARS itu menyatukan atau mengintegrasikan bagian kesimpulan dengan bagian pembahasan. Umumnya bagian pembahasan itu juga ada bagian namanya limitasi atau keterbatasan penelitian. Ya, dalam beberapa naskah itu ada subbab tersendiri, ya, limitasi. Tapi kalau di naskah-naskah yang lain biasanya limitasi itu diletakkan di paragraf terakhir bagian pembahasan, ya. Kenapa kok penelitian ini tidak sempurna, ya? Sumber kesalahannya apa? Ya, itu namanya keterbatasan. Apakah kesalahan terkait dengan ini metodologis? Apakah kesalahan atau sumber kesalahannya berdasarkan ukuran sampel atau kesederhanaan analisisnya, gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjut seperti apa, penelitian di masa depan seperti apa. Nah, di beberapa penelitian itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan atau aturan atau program di masa depan. Ya, apakah dia bisa berdampak terhadap kebijakan praktis, ya, yang dilakukan oleh pemerintah atau misalnya organisasi atau institusi, ya. Bahkan itu juga berlaku misalnya kebijakan itu pada sekolah, organisasi atau industri, gitu ya. Sehingga kemudian di industri atau di organisasi itu melaksanakan pada tahun selanjutnya program-program pelatihan tertentu sesuai dengan pertimbangan, ya, atau rekomendasi dari penelitian yang kalian lakukan. Lalu kemudian melakukan aplikasi praktisnya, ya, bagaimana dilakukan pertimbangan praktis di masa depan, gitu ya. Sebaiknya bagaimana? Lebih penting mana? X1 atau X2 misalnya begitu. Oh, ternyata X1 itu tidak signifikan, yang signifikan adalah X2. Maka kemudian untuk membuat satu kebijakan atau program itu berfokus pada peningkatan pada X2, karena kalau ketika X2 ditingkatkan, ya, atau difokuskan, maka dia bisa memprediksi dependent variabelnya, misalnya begitu. Ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan
bagaimana kita menarasikan bagian implikasi sesuai dengan rekomendasi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita ada referensi gitu ya. Oke, ini materi singkat kita, teman-teman. Ada diskusi atau pertanyaan kah?